Eh, 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 eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai kata-kata Gen Z, yaitu kata FOMO. Sebelumnya, perkenalkan saya Citra Menika dengan NPM akhir 087. Saya Anak Prajiana dengan NPM terakhir 1111. Saya dengan Angelika Amelia Valenti dengan nomor NPM 027. Saya ini Alfataya Batsya dengan NPM terakhir 033. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan apa itu tentang FOMO. FOMO atau kepanjangannya Fear of Missing Out adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa cemas atau khawatir karena takut melewatkan atau ketinggalan serta pengalaman atau kesempatan yang mungkin dinikmati oleh orang lain. Nah, di era digital saat ini, FOMO itu semakin menonjol seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial. Platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memberikan akses instan ke berbagai kegiatan, pencapaian, dan momen penting dalam hidup orang lain. Nah, yang seringkali terlihat lebih menarik dan memuaskan dibandingkan dengan kehidupan kita sendiri. Hal ini dapat memicu stres, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap kehidupan kita sendiri karena kita merasa tertinggal atau tidak cukup baik. Dan dengan memahami FOMO ini dalam konteks modern, kita dapat menemukan cara yang efektif untuk menghadapinya dan menjalani hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang menyebabkan FOMO. Yang pertama ada media sosial, platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan Twitter memungkinkan kita melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik dan memuaskan, membuat kita tertinggal. Yang kedua ada perbandingan sosial. Di media sosial kita sering membandingkan diri dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses atau bahagia, meningkatkan kecemasan dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Yang ketiga yaitu ada informasi berlebihan. Kita dibanjiri dengan update dan berita dari berbagai sumber, menciptakan ilusi bahwa selalu ada sesuatu yang penting sedang terjadi, mungkin kita lewatkan. Yang keempat yaitu ada tekanan sosial dan tren. Lingkungan sosial dan tren terbaru mendorong kita untuk selalu terlibat dalam berbagai aktivitas agar tidak merasa terisolasi. Yang kelima yaitu ada ketakutan akan penyesalan. Ada ketakutan bahwa jika kita tidak mengikuti suatu tren atau acara, kita akan menyesal di kemudian hari. Faktor-faktor ini membuat FOMO menjadi fenomena yang sangat relevan dan umum di zaman sekarang, mengganggu kesejahteraan mental dan emosional banyak orang. Selanjutnya, untuk mengatasi FOMO yang dapat kita lakukan yaitu pertama, membatasi sosial media, misalnya 30 menit sehari. Yang kedua, mematikan notifikasi media sosial agar tidak terus-menerus terganggu. Yang ketiga, fokus pada kehidupan nyata dengan memprioritaskan interaksi langsung dan kegiatan offline seperti olahraga dan hobi. Yang keempat, praktikan mindfulness, luangkan waktu tiap hari untuk meditasi atau latihan pernapasan. Yang kelima, hindari perbandingan sosial. Ingat bahwa media sosial seringkali hanya menampilkan sorotan terbaik dari kehidupan orang lain. Yang keenam, jadwalkan waktu bebas teknologi, tetapkan waktu bebas teknologi seperti 1 jam sebelum tidur. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi FOMO dan meningkatkan kesejahteraan mental di tengah dominasi media sosial. Kromboloni adalah varian pastry yang menggabungkan croissant dengan bomboloni yang awalnya dikenal sebagai Supreme di New York. Tren ini menyebar ke Indonesia dan menjadi viral di platform TikTok, terutama setelah selebgram Tasya Farasya membagikan pengalamannya mencoba makanan tersebut. Popularitas yang mendadak viral ini menyebabkan antrian di gerai-gerai yang menjualnya, terutama di Mall Sexpon di Jakarta dengan stok yang sering habis hanya dalam beberapa jam. Dampaknya, yang pertama, antrean panjang dan ketidaknyamanan. Fenomena viral ini menyebabkan orang rela mengantri berjam-jam untuk mencicipi kromboloni. Bahkan ada yang mengantri sehingga 6 jam dan masih tidak mendapatkan pastry tersebut
karena stok habis. Ini menunjukkan bagaimana FOMO dapat mendorong seseorang untuk mengorbankan waktu dan kenyamanan mereka demi tidak ketinggalan dari tren. Yang kedua, peningkatan konsumsi dan pengaruh media sosial. Tren ini juga mencerminkan bagaimana media sosial terutama TikTok dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara signifikan. Review positif dari seorang influencer dapat mengubah persepsi untuk mencoba hal yang baru. Pengaruh ini menguatkan argumen bahwa FOMO didorong oleh kebutuhan seseorang untuk menjadi bagian dari tren dan diterima oleh komunitas daring. Kemudian terdapat juga argumen mengenai FOMO dan pengaruhnya. Yang pertama, ekonomi dan bisnis dari perspektif bisnis. FOMO dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran yang kuat dengan menciptakan tren yang viral dan membatasi ketersediaan produk. Perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan popularitas produk secara signifikan. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan etis tentang apakah strategi semacam ini memanfaatkan konsumen dengan cara yang sehat. Yang kedua, kesehatan mental dan sosial. Dari sisi kesehatan mental, FOMO yang dipicu oleh tren makanan seperti kromboloni dapat menimbulkan stres, terutama kecemasan, apabila individu tidak bisa mengikuti tren tersebut. Keterlibatan berlebihan dalam mengikuti upaya tersebut dapat mengurangi waktu dan perhatian yang seharusnya digunakan untuk aktivitas yang bermanfaat dan lebih membangun hal positif. Baiklah, sekian video presentasi kelompok kami mengenai kata Gen Z yaitu FOMO. Mohon maaf apabila banyak terdapat salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.